yang undangannya itu hanya warga sekitar. Kalau dihitung-hitung tidak sampai puluhan ribu orang. Tetapi yang hadir di acara itu banyak sekali. Orang-orang meyakini bahwa orang yang datang tersebut adalah makhluk dari alam gaib. Halo Sanak, jangan lupa subscribe Sanak. Halo Sanak, selamat datang kembali di channel Sulian Official. Channel yang akan mengisahkan kisah-kisah yang ada di Kalimantan Selatan. Kisah Kalimantan akan nasional. Wih, pede amat. Yang nonton aja nggak ada. Oke, di video kali ini kita akan membacakan kisah dari Desa Pantai Ulin yang judulnya Datuk Ulin. Kisah ini berasal dari Desa Pantai Ulin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan ada yang meyakini bahwa Marabahan itu ada hubungannya dengan Pantai Ulin. Ada pohon yang sangat tinggi, kemudian pohon itu tumbang sampai ke Marabahan, makanya dinamai Marabahan atau Karabahan menurut orang, tapi benar atau enggak aku enggak tahu sih. Dari kisah ini orang-orang percaya bahwa sosok Datuk Ulin sampai sekarang masih hidup di alam gaib, dan hampir setiap tahun diadakan acara syukuran yang undangannya itu hanya warga sekitar. Kalau dihitung-hitung tidak sampai puluhan ribu orang, tetapi yang hadir di acara itu banyak sekali. Dan orang-orang meyakini bahwa orang yang datang tersebut adalah makhluk dari alam gaib. Oke, kita ke kisah ya. Kisah Datuk Ulin. Di desa ini berkembang sebuah cerita yang mengisahkan kesaktian tokoh yang mereka percaya masih hidup di alam lain, yaitu Datuk Ulin. Datuk Ulin dipercaya sering muncul pada saat upacara syukuran yang diadakan setiap setelah selesai panen. Upacara syukuran ini masih diadakan sampai sekarang. Setiap syukuran dilaksanakan, pesertanya selalu membludak, padahal warga yang diundang hanya berasal dari desa-desa yang bersebelahan dengan Desa Pantai Ulin, yang apabila dihitung-hitung jumlah tidak sampai 10.000 orang. Akan tetapi yang hadir malah lebih dari itu. Sisa peserta yang sedemikian banyaknya dipercaya berasal dari alam gaib alias makhluk halus. Menurut cerita, dahulu ada sebuah pohon ulin atau kayu besi yang tumbuh dengan subur, lebat dan batangnya sangat besar. Di pohon inilah kemudian hinggap seekor burung yang sangat besar. Karena pohonnya tersebut sangat besar, burung ini pun sangat senang berada di sana, mudah mencari makan dan dapat mengawasi wilayah yang ada di sekitarnya. Disinilah dimulainya sebuah bencana besar. Burung tersebut mulai memakan manusia yang ada di sekitar desa, lambat tapi pasti. Selain itu, kepakan sayap si burung menimbulkan angin deras yang dapat menerbangkan pohon, rumah, dan apa saja yang ada di sekitarnya. Warga desa menjadi takut dibuatnya. Setelah menjalani sebuah pembicaraan, mereka setuju untuk bergotong royong menebang pohon ulin karena hanya itu jalan satu-satunya agar burung ganas dapat diusir. Warga yang telah sepakat untuk menebang pohon tersebut pun tiba. Orang-orang mulai mengeluarkan parang mereka dan berusaha menebang pohon ulin. Tapi apalah daya. Karena sudah terlalu tua, pohon tadi sangat sulit untuk ditebang. Jangankan untuk memotong, melukai batangnya pun sangat sulit. Setelah beberapa lama, parang dan segala alat pemotong pun habis karena patah dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Mereka bertambah gusar, semuanya terdiam memikirkan cara bagaimana memotong pohon tersebut. Salah seorang warga tiba-tiba mendengar burung tinjau atau murai yang berbunyi cuit cew, cuit cew. Warga tersebut tiba-tiba mendapat ilham. Ia mengartikan suara burung tersebut dengan kuit atau congkel dengan pisau.
Ia pun pulang dan mengambil pisau kecilnya di rumah. Setelah kembali, para warga malah mentertawakannya. Mengapa tidak? Jangankan pisau, parang yang besar pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak menghiraukan ocehan mereka. Ia tetap melakukan apa yang dipercayanya untuk dapat menumbangkan pohon tersebut. Ternyata apa yang diyakininya itu terbukti. Dengan sekali congkel di bagian akar, pohon itu pun tumbang. Warga desa terkejut, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Mereka menghampiri dan menyanjung. Warga yang dapat menumbangkan pohon ulin tersebut kemudian diberi gelar Datu Ulin. Pohon ulin tersebut dipercaya masyarakat bahwa pohonnya tumbang sampai ke Marabahan. Marabahan itu bekas kerabahan pohon ulin, makanya dingarani orang Marabahan, kata beberapa orang tua di sana. Cerita ini mungkin hanyalah sebuah dongeng, tetapi masyarakat Pantai Ulin percaya bahwa di sana pernah ada pohon besar yang sangat tinggi, dan salah satu pemuka di sana memiliki bekas patahan-patahan parang akibat pohon ulin tersebut, dan ia memiliki sebuah pisau yang katanya pisau tersebut bekas Datu Ulin mencongkel pohon ulin yang sangat besar itu. Tapi tidak semua orang bisa melihatnya, hanya beberapa orang saja. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya kisah kita kali ini. Makna yang kita petik adalah sesuatu yang mungkin saja di luar akal, yang mungkin saja tidak bisa dilakukan, tetapi karena keyakinan, hal itu pun bisa terjadi. Nah, ini teman-teman, teman aku dari Pantai Ulin sudah menelpon. Jadi mungkin video kita sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman sudah menonton ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kisah-kisah di Kalimantan Selatan menasional. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.